Sidang akan segera dimulai. Sebelumnya akan dibacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. 1. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 2. Pengunjung sidang dilarang a. Membawa senjata dan atau benda-benda lainnya yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. C. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. D. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke dalam ruang sidang. E. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan persidangan lainnya. F. Dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. G. Menghina para pihak, saksi, dan ahli. H. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. I. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim, konstitusi, serta kewibawaan mahkamah. J. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang lainnya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sidang dengan nomor register perkara 02-07-PHPU Pres strip 12-2044 dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Sebelum memulai pembacaan pokok permohonan, dari pihak pemohon apakah hadir? Hadir Yang Mulia. Dikuasakan oleh ahli hukum atau tidak? Ya, dikuasakan. Silahkan kuasa hakim untuk memberikan surat kuasa dan berita acara sumpah. Baik, dari kuasa hukum pemohon silahkan memperkenalkan diri. Baik Yang Mulia, kami selaku kuasa hukum pemohon, di sini kami mewakili pemohon. Perkenalkan, nama saya Vana Karina Tetan Hartono, SHMH. Kami dari kantor hukum Andani and Partner Yang Mulia. Baik, dari pihak termohon apakah hadir? Hadir Yang Mulia. Dikuasakan oleh ahli hukum atau tidak? Dikuasakan Yang Mulia. Silahkan kuasa hakim datang memberikan surat kuasa dan berita acara sumpah.
Baik, dari kuasa hukum termohon silahkan memperkenalkan diri. Baik Yang Mulia, kami di sini selaku kuasa hukum termohon. Di sini kami mewakili termohon. Perkenalkan, saya Teresia Putra Aurelia dari Kantor Hukum Bela Diriku Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk pihak terkait, apakah hadir? Hadir Yang Mulia. Dikuasakan oleh ahli hukum atau tidak? Dikuasakan. Baik, silahkan kuasa hukumnya untuk datang memberikan surat kuasa dan berita acara sumpah. Baik, untuk pihak terkait silahkan memperkenalkan dirinya. Baik Yang Mulia, perkenalkan saya Dewi Darawati selaku kuasa hukum dari calon pemenang presiden dan atau wakil presiden yang hadir Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, karena semua sudah lengkap dan hadir, mari kita masuk ke dalam pembacaan pokok permohonan. Baik, agenda sidang kali ini yang pertama kita akan mendengarkan permohonan dari pemohon, kemudian akan ada pendalaman dari meja Majelis Hakim Konstitusi, kemudian kita akan mendengarkan keterangan dari pihak termohon, dan kemudian kita akan mendengarkan pula dari pihak terkait. Kemudian akan dilanjutkan dengan pendalaman dari meja Majelis Hakim Konstitusi. Kemudian kita juga akan mendengarkan dan menghadirkan saksi dan ahli dari pemohon dan juga termohon dan juga dari pihak terkait. Baik, selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu permohonan dari pihak pemohon. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat pihak termohon dan pihak terkait yang ada pada hari ini, diwakili oleh kuasa hukum dan para hadirin sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami selaku kuasa hukum pihak pemohon yang pada sidang kali ini akan membacakan pokok-pokok permohonan Yang Mulia. Yang Mulia, pihak pemohon dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan pemohon dapat diterima karena legal standing sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 1 huruf B Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Serta berdasarkan pasal 74 ayat 2 huruf B Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi 4/2023, pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2044 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2044 bertanggal 22 November 2044. Pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum tahun 2044 nomor urut 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil perolehan suara Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keputusan nomor 1632 tahun 2044 yang menetapkan pasangan calon Freysa Natali Tsunami Pageyang dan Eka Aryani yang menetapkan sebagai pasangan calon yang memiliki suara tertinggi. Yang Mulia, ada pula dalil-dalil pokok permohonan yang hari ini akan saya sampaikan. Pokok permohonan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan surat keputusan nomor 460 tahun 2044, penetapan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh pemohon adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa perbedaan perolehan suara pemohon dan pasangan calon nomor urut 1
menurut pemohon adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya A. Pengurangan suara pemohon sebanyak 1.020.590 suara di 150 tempat pemungutan suara. Pengurangan suara tersebut terjadi bukan karena adanya kesalahan teknis, tetapi diduga adanya instruksi tertulis dari Komisioner Divisi Teknis kepada pejabat pembuat komitmen untuk mengurangi suara pemohon tanpa mencatatnya secara jelas dalam formulir C1. Hal ini secara nyata telah menimbulkan kecurigaan adanya manipulasi terstruktur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum itu sendiri. B. Terjadi penambahan suara untuk termohon yang bukan disebabkan oleh faktor alami atau keliruan teknis. Tetapi penambahan ini didasarkan pada instruksi tertulis yang sama dari Komisioner Divisi Teknis, di mana suara termohon telah ditambahkan tanpa dicatat dalam formulir C1. Fakta ini membuktikan adanya rekayasa hasil pemilihan umum yang disengaja dan adanya keterlibatan langsung dari penyelenggara pemilihan umum dalam upaya memenangkan termohon secara tidak sah. C. Notulen hasil rapat tertutup di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, di mana panitia pengawas pemilihan umum setempat diduga diarahkan oleh pejabat pemerintah provinsi untuk menghentikan pemeriksaan dugaan kecurangan di 12 kecamatan yang berarti terdapat campur tangan pejabat pemerintah dan lemahnya independensi pengawasan pemilihan umum daerah. D. Laporan pemantau independen yang mendata pola identik kesalahan penulisan hasil suara di formulir C1 di 17 provinsi, mulai dari penulisan ganda hingga pemalsuan tanda tangan saksi. Kesamaan pola kesalahan di berbagai daerah ini membuktikan bahwa praktik manipulasi tersebut tidak bersifat insidental atau lokal, melainkan sistematis dan terencana secara nasional. Bahwa dalam catatan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dugaan pelanggaran ditemukan di 17 provinsi, tersebar dari Sumatera hingga Papua, dengan modus operandi yang seragam, yaitu pemerintah pusat untuk memanipulasi data, penyusunan berita acara yang seragam, serta penghapusan jejak audit Sirekap. Bahwa sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum menunjukkan jejak akses tidak wajar ke basis data pemungutan suara pada rentang tanggal 18 hingga 20 November 2044, tepat sebelum rekapitulasi nasional. Bahwa pemohon menegaskan bahwa kecurangan tersebut bersifat terstruktur karena melibatkan rantai komando dari pusat hingga tingkat desa, sistematis karena pola manipulasi berjalan sama di seluruh wilayah, serta masif karena mencakup lebih dari 48% provinsi dan diperkirakan mengubah selisih suara nasional. Sementara itu, termohon menolak seluruh bukti dan menyatakan semua proses telah sesuai prosedur, serta menolak analisis audit log yang diajukan pemohon. Bahwa pemohon menduga adanya kecurangan dalam hasil perolehan suara pemilihan umum yang dimana memengaruhi hasil akhir dalam selisih suara nasional. Pemohon menegaskan kecurangan ini dilakukan secara terstruktur karena diduga adanya keterlibatan penyelenggara pemilihan umum. Hal ini berarti penyelenggara pemilihan umum melakukan kecurangan dengan menyalahgunakan wewenangnya dalam memanipulasi hasil akhir perolehan suara pemilihan umum. Selain itu, pemohon juga menduga adanya kecurangan ini dilakukan secara sistematis melalui manipulasi dalam pendistribusian dan perhitungan suara, penggunaan dokumen tertulis, politik uang dengan cara memberikan uang atau sembako kepada masyarakat untuk membeli suara pemilih, serta notulen hasil rapat tertutup di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang menjadi bukti perencanaan tersebut. Karena tindakan manipulasi tersebut dilakukan secara terencana dengan mengikuti pola yang sama dan berulang di berbagai wilayah. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2044 telah dinyatakan bahwa hasil termohon memperoleh 51% suara nasional. Pemohon menegaskan bahwa perolehan suara nasional yang benar adalah pemohon sebesar 51% dan pasangan calon nomor urut 02 sebesar 49%. Selisih sebanyak 2% meskipun tampak kecil namun sangat signifikan karena merepresentasikan jutaan suara rakyat yang menentukan legitimasi hasil pemilihan umum. Sehingga menurut pemohon, hasil akhir seharusnya menunjukkan bahwa merekalah yang memperoleh dukungan mayoritas sah dari rakyat. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 463 Undang-Undang Pemilihan Umum, maka kewenangan tentang penyelesaian pelanggaran pemilihan umum yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah mutlak menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Oleh karena itu,
Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan memutuskan. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2044 tentang hasil penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2044 bertanggal 22 November 2044. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia atau setidak-tidaknya di 17 provinsi yang terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi pelanggaran TSM, yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. 4. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2044 yang benar menurut pemohon sebagai berikut, dianggap dibacakan. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih banyak Yang Mulia. Baik, terima kasih pemohon. Selanjutnya kita akan beralih kepada pihak termohon terlebih dahulu. Baik, kepada pihak termohon waktu persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat pihak terkait Eka Aryani dan Fresia Tsunami, yang hari ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya, yaitu Yuni Tiarawati dan para hadirin sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum beserta dengan rekan tim kuasa hukum calon pemenang pemilu presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan jawaban dan membacakan pokok-pokok permohonan Yang Mulia. Yang Mulia, pihak termohon dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pertama, terdapat penyebutan lokus dan identitas tempat pemungutan suara dalam permohonan tidak jelas dan spesifik. Yang kedua, tidak adanya perincian terkait selisih perolehan suara pemohon dan termohon. Yang ketiga, pemohon tidak menjelaskan secara jelas terkait data pola identik, kesalahan penulisan, hasil suara di formulir C1 di 17 provinsi yang diduga sebagai modus operandi manipulasi data. Yang keempat, eksepsi yang disampaikan oleh termohon terkait formalitas dan substansi permohonan pemohon bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk menunjukkan bahwa kekurangan dan kelalaian dalam permohonan tersebut memang nyata adanya, sehingga pemohon telah gagal memenuhi syarat formil. Yang Mulia, termohon menolak seluruh dalil-dalil yang sebagaimana telah didalilkan oleh pemohon di dalam pokok permohonannya. Karena bahwa dalil yang disampaikan cenderung dapat dimanipulasi datanya dan tidak dapat terukur secara pasti terkait dampak terhadap perolehan suara pemohon. Lalu bahwa dalil pemohon mengenai selisih perolehan suara tidak benar karena setiap hasil perhitungan suara di TPS langsung dipublikasikan. Bahwa dalil atas tindakan TSM yang dilakukan oleh termohon tidak dapat dibuktikan karena proses penghitungan suara dilakukan secara berjenjang, terbuka dan disaksikan oleh pengawasan pemilihan umum, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan penambahan suara secara sepihak. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di 17 provinsi yang didapatkan oleh termohon, menurut termohon adalah keliru, karena sesuai dengan hasil perhitungan di 17 provinsi yang benar. Bahwa tuduhan yang diberikan pemohon terhadap adanya akses tidak wajar ke basis data pemungutan suara pada rentan tanggal 18 sampai 20 November 2044, tepat sebelum rekapitulasi nasional, merupakan tidaklah benar, karena bukti yang diberikan hanyalah jejak akses saja, dan akses tersebut merupakan kegiatan pengetesan web.
bahwa dalil pemohon tentang adanya termohon menolak seluruh bukti dan menyatakan semua proses telah sesuai prosedur, serta menolak analisis audit log yang diajukan pemohon adalah tidak benar, dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ada tanpa mendasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya penyelenggaraan pemilihan umum melakukan kecurangan dengan menyalahgunakan wewenang dalam memanipulasi hasil akhir perolehan suara pemilihan umum adalah salah kamar dan tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 475 Undang-Undang Pemilihan Umum. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan bahwa perolehan suara nasional yang benar adalah pemohon sebesar 51% dan pasangan calon nomor urut 2 sebesar 49% adalah tidak benar karena telah sesuai dengan hasil perhitungan suara di TPS yang langsung dipublikasikan dan ditempelkan di papan pengumuman TPS berdasarkan bukti T2 dan saksi pengawasan TPS. Perolehan suara yang tercatat sesuai hasil perhitungan di 17 provinsi. Dengan demikian, menurut termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan memutuskan. Yang pertama, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2044 tentang hasil penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2044 bertanggal 22 November 2044. Yang ketiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2044 adalah benar. Yang keempat, menyatakan bahwa hasil perolehan suara pemilihan umum di 17 provinsi sebagaimana ditetapkan oleh termohon adalah benar karena terbukti dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, diawasi oleh saksi peserta pemilu serta pengawasan pemilihan umum, dan tidak terbukti terdapat pengurangan atau penambahan suara secara sepihak. Dan yang kelima, menyatakan bahwa penetapan hasil perolehan suara tersebut adalah sah menurut hukum, karena dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 460 tahun 2044 yang dibuat berdasarkan kewenangan konstitusional KPU sesuai pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dilaksanakan melalui prosedur yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih banyak Yang Mulia. Baik, terima kasih keterangannya dari pihak termohon. Selanjutnya kita akan beralih kepada keterangan dari pihak terkait. Silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat perwakilan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku termohon, yang terhormat Ibu Eno Arcangela Purba dan Bapak Yesa Sihotang beserta kuasa hukumnya sebagai pemohon, dan yang terhormat pihak terkait Ibu Fresya Natali Tsunami Pagayang dan Ibu Eka Aryani, serta yang saya hormati para hadirin sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami selaku calon pemenang pemilu presiden dan wakil presiden nomor urut 1, saya Yuni Tiarawati bersama rekan tim selaku kuasa hukum dari pihak terkait hadir di sini untuk menyampaikan keterangan pihak terkait atas permohonan yang telah didalilkan oleh pemohon. Kami akan menyampaikan pokok-pokok keterangan pihak terkait secara ringkas dan jelas pada pokok perkara. Yang Mulia Majelis Hakim, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya berdasarkan pokok-pokok sebagai berikut. Dalam pokok permohonan, pertama,
Dalil pemohon tentang adanya pengurangan suara pemohon pada paslon nomor urut 2 dan penambahan suara untuk pihak terkait, yaitu paslon nomor urut 1, merupakan hal yang spekulatif. Hal ini terbukti dari bukti yang telah diajukan pada salinan formulir C1 di 150 TPS, di mana hal tersebut merupakan kasus yang insidental yang tidak terbukti secara meyakinkan sehingga dapat mempengaruhi hasil perolehan suara nasional yang telah ditetapkan secara berjenjang. Kedua, permohonan gagal untuk memenuhi selisih hasil suara. Termohon telah menetapkan bahwa hasil yang menunjukkan selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak telah melampaui batas toleransi persentase yang diatur oleh undang-undang. Karena ambang batas ini tidak terpenuhi, maka pemohon secara otomatis tidak memiliki kedudukan hukum untuk melanjutkan perkara hasil pemilu. Ketiga, terhadap dugaan kecurangan melalui notulensi rapat Bawaslu Jawa Barat dengan bukti P3 merupakan masalah administratif internal Bawaslu yang sekali lagi merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti hal tersebut. Keempat, terhadap dugaan pemberian sembako dengan bukti P8 merupakan strategi kampanye untuk memperoleh simpati masyarakat dan bukan merupakan pelanggaran TSM yang terbukti secara hukum dapat mempengaruhi hasil suara keseluruhan. Kelima, terhadap dugaan jejak akses tidak wajar ke basis data dengan bukti P5, hanyalah jejak akses yang tidak secara langsung membuktikan adanya manipulasi hasil dan merupakan kegiatan pengetesan dari sistem. Seluruh dalil pemohon mengenai notulensi Bawaslu, jejak akses sirekap atau pembagian sembako merupakan isu-isu insidental atau administratif yang tidak terbukti secara hukum dan telah mengubah perolehan suara kami secara signifikan di tingkat nasional. Keenam, termohon membuktikan bahwa seluruh proses pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, diawasi secara ketat dan bersifat terbuka dan akuntabel. Ketujuh, penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh termohon melalui keputusan nomor 460 tahun 2044 merupakan sah secara hukum. Hasil tersebut merupakan perolehan suara secara murni dan benar yang telah ditetapkan berdasarkan mekanisme yang sah, terbuka, dan dipertanggungjawabkan, serta diawasi oleh saksi-saksi dan pengawas pemilu. Oleh sebab itu, kami menyatakan bahwa keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara 51% dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 49% merupakan hal yang benar dan harus tetap berlaku. Berdasarkan uraian eksepsi dan pokok perkara di atas, kuasa hukum pihak terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan keputusan KPU tentang hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2044 adalah sah dan benar. Dan demikian keterangan pihak terkait kami sampaikan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada agenda berikutnya, yakni pembuktian. Dari pemohon, Anda telah menyebutkan beberapa macam dalil yang Anda lontarkan pada pihak termohon dan juga pihak terkait. Apa yang Anda bisa buktikan dari dalil-dalil Anda itu? Baik Yang Mulia, kami membawa 8 berkas bukti Yang Mulia. Oke, baik, silahkan untuk kuasa hukumnya bisa membawa bukti tersebut ke meja hakim.
Oke, baik. Terima kasih kuasa hukum, Anda bisa duduk kembali. Baik, terima kasih Yang Mulia. Oke. Saudari kuasa hukum pemohon, dalam bukti P2 disebutkan adanya pengurangan suara di 150 TPS yang diduga berdasarkan instruksi Komisioner Divisi Teknis. Pertanyaan saya, bagaimana saudari mendapatkan dokumen ini dan sejauh mana saudari yakin keasliannya? Terima kasih Yang Mulia. Bukti P2 kami peroleh langsung dari formulir C1, hasil salinan resmi saksi pemohon di lapangan yang sudah diberi tanda tangan panitia TPS. Kami lakukan cross-check dengan salinan C1 dari situs resmi KPU. Dan ditemukan perbedaan angka signifikan di 150 TPS tersebut. Kami meyakini keasliannya karena setiap dokumen memuat kode TPS, tanda tangan KPPS, serta stempel resmi KPU setempat. Artinya, bukti ini valid secara hukum dan tidak dapat dikatakan sebagai hasil edit atau manipulasi digital. Baik, kami rasa bukti dari pemohon sudah cukup. Apakah dari pihak termohon juga membawa bukti yang ingin disampaikan dan ataupun dibuktikan? Kami membawa 2 berkas bukti Yang Mulia. Oke, baik, silakan untuk kuasa hukumnya bisa membawa bukti tersebut ke meja hakim. Baik, terima kasih kuasa hukumnya. Anda bisa duduk kembali. Oke, baik. Untuk saudari kuasa hukum termohon, Anda menyerahkan 2 berkas bukti yang menyatakan seluruh proses pemungutan dan rekapitulasi suaranya itu berlangsung transparan dan sah. Dari mana sumber bukti ini? Dan bagaimana saudari memastikan tidak ada kesalahan sistem seperti yang didalilkan oleh pemohon? Terima kasih Yang Mulia. Bukti T1 dan T2 berasal dari laporan resmi rekapitulasi berjenjang di tingkat provinsi hingga nasional yang ditandatangani oleh seluruh saksi peserta pemilu, termasuk saksi dari pemohon. Selain itu, hasil sirekap diverifikasi secara paralel dengan rekap manual melalui formulir C1, sehingga kecil kemungkinan terjadi kesalahan sistem. Kami juga memiliki laporan audit dari tim teknis BSSN yang menyatakan tidak ditemukan manipulasi data di server KPU selama periode 18 sampai 20 November 2044. Maka kami yakin hasil yang kami ajukan adalah benar dan sah. Baik, terima kasih. Kami rasa bukti dari termohon sudah cukup. Selanjutnya, apakah dari pihak terkait membawa bukti yang ingin disampaikan dan atau dibuktikan? Baik Yang Mulia, kami membawa 3 berkas bukti yang Baik, silahkan untuk kuasa hukumnya bisa membawa bukti tersebut ke meja hakim. Baik, terima kasih kuasa hukum. Anda bisa duduk kembali. Baik, untuk saudari kuasa hukum pihak terkait, Anda Anda melampirkan 3 bukti. Salah satunya berupa dokumentasi kegiatan kampanye yang disebut tidak melanggar asas pemilu. Dari mana asal dokumentasi ini dan mengapa Anda yakin bahwa kegiatan tersebut tidak termasuk pelanggaran TSM? Yang Mulia, bukti T1, T2, dan T3
berupa dokumentasi foto dan video resmi dari kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 yang terdaftar di Bawaslu bukan merupakan pembagian sembako secara ilegal seperti yang telah didalilkan oleh pemohon. Akan tetapi, seluruh kegiatan yang kami laksanakan telah sesuai jadwal resmi kampanye dan telah mendapatkan izin lokasi dari Bawaslu setempat. Kami yakin bukti ini adalah sah karena telah diverifikasi sendiri oleh Panwaslu dan disertai adanya laporan penerimaan dana kampanye secara transparan, di mana dana tersebut juga telah dipublikasikan di situs resmi KPU. Baik, kami rasa bukti dari pihak terkait sudah cukup. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya, yakni sesi pemeriksaan saksi. Dari pihak pemohon, apakah Anda sekalian mendatangkan saksi maupun ahli? Mendatangkan Yang Mulia, kami menghadirkan 1 orang saksi. Kami memanggil Feni Cahyani Huta Barat untuk bersaksi atas bukti elektronik. Baik, dari pihak pemohon mendatangkan 1 orang saksi. Dari pihak termohon, apakah Anda mendatangkan saksi maupun ahli? Tidak, Yang Mulia. Termohon tidak membawakan saksi. Baik, untuk yang terakhir dari pihak terkait, apakah Anda sekalian mendatangkan saksi maupun ahli? Tidak, Yang Mulia, pihak terkait tidak membawa saksi. Baik, terima kasih. Untuk saksi dari pemohon, dipersilahkan untuk menghadap ke depan meja majelis hakim. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pengambilan sumpah saksi. Baik, untuk saksi pemohon, dipersilahkan untuk masuk ke dalam persidangan. Baik, untuk saksi pemohon, silakan untuk memberikan kurikulum vitae dan kartu identitas berupa KTP. Saksi, apakah betul bernama panjang Feni Cahyani? Betul, Yang Mulia. Apakah betul lahir di tanggal 30 Oktober tahun 2005 dan bertempat tinggal di Tangerang? Betul, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Sebelum Anda memberikan keterangan, Anda akan melaksanakan sumpah terlebih dahulu untuk memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini. Sebelum disumpah, saya ingin menegaskan, apakah saudari bersedia disumpah menurut agama saudari dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya? Bersedia, Yang Mulia. Betul agama Anda adalah Kristen Protestan? Betul, Yang Mulia. Baik, silahkan maju ke depan. Silakan untuk panitera bisa membantu. Untuk saudari saksi, silakan angkat tangan setinggi telinga. Rentangan jari telunjuk dan jari tengah membentuk huruf V. Apakah saudari saksi sudah siap? Siap. Baik, saudari saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, terima kasih, saudari saksi. Silakan Anda kembali ke tempat. Persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan saksi. Baik, terima kasih saudari saksi sudah hadir di persidangan hari ini. Bisakah saudari saksi jelaskan mengenai pengalaman saudari saksi terkait permasalahan kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif? Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya menjelaskan terkait kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Seperti yang saya ketahui,
pada saat dilaksanakannya pemilihan umum pada tanggal 18 sampai 20 November 2044, saya selaku ahli audit dan tim keamanan menemukan ada akses tidak wajar yang masuk ke dalam basis data pemungutan suara. Hal ini sudah saya laporkan kepada Bawaslu dan KPU, namun tidak ada tindak lanjut lebih lanjut. Baik, saudara saksi, apakah Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah bagian dari tim ahli yang resmi ditunjuk oleh pasangan calon urut nomor 2? Ada yang mulia. Baik, terima kasih. Kami akan memperdalam keterangan saudara. Baik, sebelumnya akan ada 5 pertanyaan dari diskusi yang telah kami laksanakan. Baik, untuk pertama, Tere, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, saudara saksi, apakah keterangan yang saudara sampaikan ini saudara ketahui sendiri secara langsung atau hanya berdasarkan cerita dari orang lain? Benar yang mulia, kejadian tersebut saya lihat sendiri tanpa adanya cerita dari orang lain. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Keisha. Baik, saudari saksi, dapatkah saudari menjelaskan secara rinci, baik secara waktu dan juga tempat kejadian terjadinya peristiwa yang saudari saksikan tersebut? Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 sampai 20 November 2044 melalui sistem data pemungutan suara. Baik, terima kasih saudari saksi. Baik, untuk pertanyaan ketiga akan disampaikan oleh Natani. Silakan. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi memiliki bukti lain yang mendukung keterangan saudari seperti dokumen, foto, atau saksi lain yang melihat hal yang sama? Ada yang mulia, saya memiliki catatan awal dan notulensi dari laporan analisis. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan keempat akan disampaikan langsung oleh Mike. Silakan. Baik, saudari saksi, apakah saudari memiliki hubungan keluarga, pekerjaan, atau kepentingan lain dengan pihak pemohon atau termohon? Tidak yang mulia, saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak pemohon ataupun termohon. Saya tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini. Saya di sini sebagai saksi ahli yang berdiri secara independen. Baik, terima kasih saudari saksi. Baik, saudari saksi. Untuk pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Angel. Silakan. Baik. Saudara saksi, ketika peristiwa itu terjadi, bagaimana reaksi pihak-pihak yang terlibat dan apakah saudara sempat melakukan tindakan tertentu atau melaporkannya? Baik, dari majelis hakim sudah selesai memberikan pertanyaan kepada saksi. Silahkan untuk pihak pemohon, pihak termohon, dan pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi. Saudari Feni, Anda menyatakan menemukan jejak akses tidak wajar pada database Sirekap antara tanggal 18 hingga 20 November 2040 benar. Apakah itu benar? Benar, Bu. Apakah jejak akses itu tercatat dengan cap waktu dan alamat IP? Iya, tercatat karena ada beberapa alamat IP yang tidak sesuai dengan lokasi operator resmi. Baik, terima kasih. Saudara Feni, Anda mengatakan Anda adalah ahli audit sistem. Siapa yang menugaskan Anda secara resmi untuk melakukan audit ini? Saya ditugaskan oleh tim teknis paslon nomor 2 sebagai ahli independen. Apakah Anda memiliki surat penunjukan resmi yang menyatakan wewenang Anda untuk mengakses server Sirekap? Saya tidak memiliki surat penunjukan yang diterbitkan oleh KPU atau entitas resmi penyelenggara. Penugasan saya berasal dari tim paslon nomor 2. Apakah Anda memiliki akses administrasi penuh ke server yang Anda audit?
Atau Anda hanya diberi salinan data oleh pihak ketiga? Kami keberatan Yang Mulia. Kuasa hukum termohon menanyakan hal-hal yang belum dibuktikan. Baik, keberatan dicatat. Terima kasih Yang Mulia, itu saja dari saya. Baik, karena pemeriksaan barang bukti dan saksi sudah selesai, maka agenda persidangan kali ini akan ditutup dan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan pada besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sidang dengan nomor register perkara 02-07-PHPU Pres-12-2044 dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Sebelum memulai pembacaan putusan, dari pihak pemohon, apakah hadir? Hadir Yang Mulia. Apakah dikuasakan oleh ahli hukum atau tidak? Ya, dikuasakan. Baik. Untuk pihak termohon, apakah hadir? Hadir Yang Mulia. Dikuasakan oleh ahli hukum atau tidak? Dikuasakan Yang Mulia. Baik. Dari pihak terkait, apakah hadir? Hadir Yang Mulia. Dikuasakan oleh ahli hukum atau tidak? Dikuasakan. Baik, karena semua sudah lengkap dan hadir, mari kita masuk ke dalam agenda berikutnya, yakni agenda pembacaan putusan atas perkara dengan nomor register 02-07-PHPU Pres-12-2044. Majelis Hakim akan membacakan amar putusan yang telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim secara bergantian. Dimohon untuk pihak pemohon, pihak termohon, dan pihak terkait beserta dengan kuasa hukumnya memperhatikan dengan sesama. Putusan nomor 1/PHPU Pres-11/2044. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama sekaligus terakhir, serta memberikan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2044 yang diajukan oleh 1. Nama Eno Arcangela Purba, alamat Jalan Patahhati nomor 29 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, nomor telepon garing HP 0812-3456-7890, email eno.arcangela@gmail.com. 2. Nama Seven Isaya Sihotang, alamat Jalan Setia Hati nomor 12 Jakarta Timur, DKI Jakarta, nomor telepon garing HP 0813-9876-5432, email yesa.sihotang@gmail.com. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2044 nomor urut 2. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-SKK-2044 bertanggal 22 November 2044 memberi kuasa kepada Fane Karinina T.H. SHMH merupakan advokat dan konsultan hukum pada Law Office Andani dan Rekan yang berkantor di Jalan Bendan nomor 5, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dalam hal ini, masing-masing dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum
berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29, RT 8 RW 4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 015-SKK-2044 bertanggal 22 November 2044 memberi kuasa kepada Dr. Teresia Putri Aurelia SH.MH yang merupakan advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Habonaron Sobona yang berkantor di Jalan Bendan nomor 5, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dalam hal ini, masing-masing dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nomor 1. Nama Fresia Natali Tsunami Pagayang, alamat Jalan Bendan Dhuwur, Kota Semarang. Nomor 2. Nama Eka Riani, alamat Jalan Setiabudi, Kota Semarang. Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2044 nomor urut 1. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 025-SKK-2044 pada tanggal 22 November 2044 memberi kuasa kepada Dr. Yuni Tiarawati SH.MH yang merupakan advokat garing konsultan hukum pada kantor tim pembela pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Fresia Natali Tsunami Pagayang dan Eka Aryani pada pemilihan umum tahun 2044 yang selanjutnya disingkat tim pembela Fresia Eka yang beralamat di kantor Habonaron Dobona yang beralamat di Jalan Padi Raja nomor 29 Jakarta Utara, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca pemohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban pemohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, mendengar keterangan saksi pemohon, dan memeriksa alat bukti pemohon, termohon, dan pihak terkait. 2. Duduk perkara. Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 November 2044 yang diterima di Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya disebut Kepanitiaan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 25 November 2044 pukul 9 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 167-PHPU-PAN-MK-AP3-11-2044 bertanggal 25 November 2044 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik atau disingkat EBRPK pada hari Sabtu tanggal 26 November 2044 pukul 9 WIB dengan nomor 168-PHPU-21-2044 pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut dianggap dibacakan. Mempertimbangkan bahwa untuk mendukung dalilnya, pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa surat atau tulisan serta bukti lainnya yang diberi tanda P1 hingga P9 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 25 November 2044 dengan rincian sebagai berikut dianggap dibacakan. Mempertimbangkan bahwa atas permohonan yang diajukan oleh pemohon, termohon telah menyampaikan jawaban tertanggal 30 November 2044 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal yang sama dan pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut, dianggap dibacakan. Mempertimbangkan bahwa untuk mendukung jawabannya, termohon telah menyerahkan alat bukti berupa surat atau tulisan serta bukti lainnya yang diberi tanda T1 sampai dengan T2 dan formulir C1 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 November 2044 dengan rincian sebagai berikut, dianggap dibacakan. Mempertimbangkan bahwa atas permohonan yang diajukan oleh pemohon
pihak terkait telah menyampaikan keterangan tertanggal 31 Oktober 2044 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal yang sama dan pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Mempertimbangkan bahwa untuk mendukung keterangannya, pihak terkait telah menyerahkan alat bukti berupa surat atau tulisan, serta bukti lainnya yang diberi tanda PT strip 1 hingga PT strip 4, dengan rincian sebagai berikut, dianggap dibacakan. 3. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pokoknya adalah untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut hanya dibatasi pada hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga ruang lingkup pemeriksaannya bersifat kuantitatif, yaitu terkait dengan perbedaan atau keberatan atas angka hasil perhitungan suara. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai pelanggaran administratif ataupun etik dalam proses penyelenggaraan pemilu, kecuali apabila terdapat pelanggaran dalam proses pemilu yang secara nyata dan terbukti mempengaruhi hasil perolehan suara. Mahkamah dapat mempertimbangkan dampak pelanggaran tersebut sejauh relevan dengan hasil penghitungan suara yang disengketakan. Baik menurut termohon dan pihak terkait, permohonan akuo bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak menyangkut perselisihan hasil perolehan suara, melainkan lebih mengarah pada dugaan pelanggaran administratif dalam proses penyelenggaraan pemilu. Adapun dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang selanjutnya disebut sebagai TSM, termasuk dalam kategori pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat sebagai Bawaslu, untuk memeriksa dan memutusnya. Jika Bawaslu melalui mekanisme yang sah menetapkan adanya pelanggaran TSM yang berdampak pada hasil pemilu, putusan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar atau bahan pertimbangan dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Namun, penilaian terhadap substansi pelanggaran TSM itu sendiri bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Melalui eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait, Mahkamah mempertimbangkan bahwa secara konstitusional, Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, selanjutnya disebut UU Pemilu. Pasal 473 ayat 3 UU Pemilu menentukan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Artinya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu dibatasi pada sengketa penetapan hasil perhitungan suara yang berdampak langsung terhadap keterpilihan pasangan calon yang bersifat kuantitatif. Menurut termohon dan pihak terkait, permohonan akuo bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena dalil-dalil permohon tidak berfokus pada perbedaan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis,
dan masif. Pelanggaran demikian secara umum merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu berdasarkan pasal 463 ayat 1 UU Pemilu untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM. Maka dari itu, Mahkamah tidak berwenang menilai atau memutus pokok pelanggaran administratif atau dugaan pelanggaran etik dalam proses penyelenggaraan pemilu, kecuali apabila pelanggaran tersebut secara nyata dan terbukti mempengaruhi hasil perolehan suara. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kewenangan konstitusionalnya dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah menilai kebenaran hasil perhitungan suara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, serta memastikan bahwa proses dan hasil pemilihan umum berlangsung sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dugaan pelanggaran administratif, etik, atau pidana pemilu termasuk pelanggaran TSM merupakan ranah lembaga lain seperti Bawaslu atau Gakumdu sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu. Salah satu dasar penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas adalah keberadaan mekanisme penegakan hukum pemilu yang efektif. Penegakan hukum tersebut tidak hanya berfungsi untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk menjaga kemurnian suara rakyat sebagai perwujudan kedaulatan dalam negara demokrasi. Penegakan hukum pemilu menjadi instrumen utama untuk memastikan legitimasi hasil pemilu, sehingga hasil yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang berdaulat. Apabila dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebatas perhitungan angka atau selisih suara, tetapi harus dimaknai sebagai fungsi konstitusional Mahkamah dalam menjaga integritas dan keadilan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses dan hasil pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Sebab hanya melalui proses yang jujur dan adil, hasil pemilu dapat memperoleh legitimasi yang sah. Sekalipun Undang-Undang Pemilu telah membagi kewenangan antar lembaga seperti Bawaslu dan Gakumdu untuk menangani berbagai bentuk pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menutup mata terhadap permasalahan hukum yang terbukti berpengaruh terhadap hasil akhir. Dalam hal pelanggaran atau penyimpangan pada tahapan penyelenggaraan pemilu terbukti berdampak langsung terhadap perolehan suara yang disengketakan. Mahkamah memiliki dasar konstitusional untuk menilai dan mempertimbangkan implikasi hukumnya sebagai bagian dari fungsi menjaga keadilan pemilu. Pemikiran tersebut berasal dari realitas bahwa penyelesaian pelanggaran pemilu oleh lembaga lain seringkali bersifat terbatas, baik karena jangka waktu, penanganan yang singkat, mekanisme yang sempit, maupun keterbatasan wewenang lembaga dimaksud. Dalam kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga terakhir integritas hasil pemilu atau bisa disebut dengan The Guardian of Electoral Justice, yang memastikan agar hasil pemilu tidak lahir dari proses yang cacat hukum atau mencederai prinsip keadilan elektoral. Oleh karena itu, Mahkamah memandang bahwa pemilu yang berintegritas dan berkeadilan merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat. Mahkamah Konstitusi berkewajiban menjaga agar seluruh proses dan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebelumnya, eksepsi termohon dan pihak terkait beralasan menurut hakim. Dalil-dalil pemohon tidak menunjukkan adanya perselisihan hasil perhitungan suara yang secara nyata dan signifikan dapat memengaruhi penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2044, melainkan lebih menitikberatkan pada dugaan pelanggaran administratif dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, junto pasal 473 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada memeriksa dan memutus perselisihan hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih. Dugaan pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan mahkamah, melainkan menjadi ranah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu untuk diperiksa dan diputus sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan keterangan yang diajukan dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut berpengaruh secara nyata terhadap hasil perolehan suara nasional. Oleh karena itu, pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga eksepsi termohon dan pihak terkait patut digabulkan. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Pada pokoknya, pihak terkait menyatakan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan hanya berlaku bagi pemohon yang mengajukan permohonan terhadap perselisihan hasil penghitungan suara. Sedangkan pokok permohonan pemohon bukan mengenai perselisihan hasil perhitungan suara, dugaan pelanggaran prosedural, administratif, atau teknis pemilihan umum. Bahwa terhadap eksepsi pihak terkait tersebut, seperti yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada bagian kewenangan Mahkamah dalam paragraf 3.1 di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pada penetapan hasil perolehan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan harus didasarkan pada tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Bahwa termohon mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2044 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2044 atau keputusan KPU 2460/2044 bertanggal 22 November 2044 pada hari Selasa 2044 sebagaimana dimaksud dalam bukti T strip 2. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2044 oleh termohon adalah mulai hari Selasa, yaitu tanggal 22 November 2044, sampai dengan hari Jumat tanggal 25 November 2044. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2044 ke Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi pihak terkait mengenai pengajuan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu adalah benar menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah pengajuan permohonan pemohon sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum pemohon lebih lanjut, perlu kiranya diuraikan mengenai kedudukan pemohon dalam eksepsi tingkat pihak terkait. Dalam eksepsi pihak terkait, nyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara terhadap akhir hasil pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden atau permohonan akuo. Karena objek permohonan akuo yang dimohonkan pemohon bukan menyangkut penetapan hasil perolehan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, namun terkait sengketa yang timbul akibat dugaan pelanggaran prosedural, administratif, dan teknis pemilihan umum yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pengawasan Bawaslu dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam eksepsi, pihak terkait menyatakan bahwa dalil-dalil dalam pokok permohonan pemohon termasuk petitumnya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata cara
beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada pasal 5. Bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan pihak terkait tersebut, Mahkamah Konstitusi kembali merujuk pada pertimbangan hukum yang disampaikan Mahkamah Konstitusi dalam menjawab eksepsi mengenai kewenangan mahkamah yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait. Pada paragraf 3.1, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berwenang untuk mengadili permohonan yang dimohonkan pemohon, padahal penetapan hasil perolehan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon presiden dan wakil presiden. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 74 ayat 1 huruf B yang menyatakan pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta pemilu presiden dan wakil presiden, serta pada peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada pasal 3 ayat 1 yang telah diubah dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menyatakan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2044 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2044 bertanggal 22 November 2044, pemohon merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum tahun 2044 nomor urut 2. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan di atas, eksepsi dari pihak terkait tentang kedudukan hukum pemohon tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo terkait hal penetapan hasil perolehan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon presiden dan wakil presiden. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan akuo hal penetapan hasil perolehan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon presiden dan wakil presiden, dan permohonan pemohon yang diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan pada pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan Umum, dan pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024, serta pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan eksepsi termohon terhadap pokok permohonan akuo dalam sesi. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan format permohonan pemohon tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena dalam alasan permohonan pemohon tidak memuat penyesuaian perolehan suara yang benar menurut pemohon dan menurut termohon, serta pada bagian putusan petitum tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon. Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil permohonan pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur, baik dalam penyebutan tempat, lokus, dan identitas tempat pemungutan suara TPS secara spesifik. Penguraian pemohon yang tidak menguraikan secara jelas tentang kapan, di mana, dan bagaimana cara penambahan dan pengurangan suara di sejumlah 150 tempat pemungutan suara TPS. Kekurang cermatan dalam mengidentifikasi 150 tempat pemungutan suara TPS serta permohonan pemohon memiliki kehendak untuk membangun sebuah kepercayaan atau argumentasi tentang adanya pelanggaran dan kecurangan pada pemilihan 2044
namun hal yang dipergunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam pokok permohonan. Menimbang bahwa dalam permohonannya, pemohon memohonkan pembatalan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2044 bertanggal 22 November 2044 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. 1. Bahwa menurut pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu tahun 2044 yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU nomor 1632 tahun 2044 tertanggal 22 November 2044 dan karenanya mengajukan permohonan pembatalan atas keputusan KPU tersebut. 2. Bahwa menurut pemohon, hasil penghitungan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 diperoleh dengan cara yang melanggar asas dan prinsip bebas, jujur, dan adil. 3. Bahwa menurut pemohon, terdapat pengurangan suara sebanyak 120.590 suara di 150 TPS yang terjadi karena adanya dugaan instruksi tertulis dari Komisioner Divisi Teknis kepada pejabat membuat komitmen untuk mengurangi suara pemohon tanpa mencatatnya secara jelas dalam formulir C1. 4. Bahwa menurut pemohon, penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu tidak independen dan tidak profesional akibat adanya intervensi dari pejabat pemerintah provinsi untuk menghentikan pemeriksaan kecurangan di 12 kecamatan. Oleh karena penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2044 dilakukan oleh lembaga yang tidak netral dan berpihak pada pasangan nomor urut 1. Maka dari itu, sudah seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia atau setidaknya di 17 provinsi yang terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi pelanggaran TSM. 5. Bahwa menurut pemohon, pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. 6. Bahwa menurut pemohon, terdapat keterlibatan aparat negara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Aparat negara tersebut antara lain berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2044 sepanjang diktum ke-1, kemudian memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2044 dengan diikuti oleh calon presiden nomor urut 1 atas nama Fresya Natali Tsunami Pagayang dan calon wakil presiden nomor urut 1 atas nama Eka Aryani. Konklusi. Nomor 5, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait untuk sebagian, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan tenggang waktu pengajuan permohonan. 2. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait selebihnya untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Eleazar Febastra selaku ketua merangkap anggota, Mikael Andreas, Keisha Andani, Kristabella Angelina, Naswa Syiham, Natani Prastitrahtani, Teresia Harilain, Castorius Brian Hendrayanto, dan Clemens Novalino, masing-masing sebagai anggota,
pada hari Kamis tanggal 5 bulan Desember tahun 2044 selesai diucapkan pukul 17.51 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Agnes Florencia sebagai panitera serta dihadiri oleh para pemohon yakni Eno Arcangela Purba dan Seven Isaya Siotang dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, serta pihak terkait dan atau kuasanya. Baik, karena agenda pembacaan putusan telah selesai, maka untuk persidangan pada hari ini dinyatakan selesai.